Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di SCB Kota Kinabalu. Seperti yang Anda lihat di leher saya ada kalung. Semasa jemaat masuk tadi, saudara dan saudari, kita bukan saja disambut oleh penyambut tetamu yang ramah tamah dan juga jemaat yang mengasihi, tapi juga ada kalung-kalung yang diedarkan kepada jemaat. Untuk pengetahuan, kalung-kalung ini adalah daripada Kota Kinabalu Christmas Celebration yang telah diadakan pada 10 hingga 13 Disember. Dan untuk pengetahuan jemaat, SCB Kota Kinabalu juga turut menyumbang sebanyak 1.734 kalung yang dibuat. Untuk pengetahuan juga, sempena Kota Kinabalu Christmas Celebration itu adalah kita telah dimasukkan di dalam Malaysia Book of Record yang telah membuat sebanyak lebih daripada 10.000 kalung yang diedarkan kepada tetamu-tetamu yang datang pada hari itu dan juga jemaat kita di sekitar yang ada di Kota Kinabalu. Jadi tahniah kepada jemaat khususnya yang telah membuat kalung. Saya beritahu setiap butiran galung itu disusun dengan penuh kasih, setiap butir-butir itu disusun dengan kasih kita kepada jemaat dan juga tetamu-tetamu. Jadi selamat pagi, selamat beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penjagaannya di sepanjang perjalanan hidup kita hingga hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita bersyukur atas perlindungan Tuhan, firman-Nya yang menjadi terang dan jalan bagi kita, dan kita terus-menerus dapat teguh di dalam Tuhan. Dan hari ini kita hadir bersama-sama jemaat untuk merayakan kesetiaan, merayakan perlindungan Tuhan, dan merayakan persekutuan kita dengan saudara dan saudari. Mari kita, saudara dan saudari, kita berselesa tempat kita masing-masing untuk kita mengalami penyegaran, kasih, dorongan di dalam persekutuan ini. Kita diingatkan di dalam Ibrani 10:24, inilah tempat apabila kita berkumpul, inilah kesempatan untuk kita saling mendorong, memahati, dan mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami dapat datang sebagai jemaat tubuh Kristus di tempat ini bersama-sama untuk mengingat kesetiaan Tuhan, merayakan perlindungan kesetiaan Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan pimpinan, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas damai sejahtera yang Engkau alirkan, yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini, menyambut persekutuan teman-teman kami, persekutuan dengan Tuhan di tempat ini. Kami akan dikuatkan, disegarkan oleh firman-Mu dan juga persekutuan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam wibawa dan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Natal untuk kita semua. Minggu depan kita akan merayakan hari Natal. Sebelum kita mulakan ibadah kita pagi hari ini, ada baiknya kita ambil kesempatan ini untuk bersalam-salaman antara satu dengan yang lain, untuk lebih mengiratkan persekutuan kita dalam keluarga besar dalam Tuhan. Baik Anda yang setia dalam hadir dalam kebaktian ini, atau yang mungkin pertama kali juga saudara adalah keluarga besar dalam Tuhan. Haleluya. Sementara kita mungkin bersalam-salaman, kita akan mulakan pujian kita. Hai, mari berhimpun.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyanyilah kamu tentara malaikat, turut menyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Puji Dia, Sang Raja. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Yesus Kristuslah Tuhan di seluruh bumi. 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 Hanya Dia, Allah segala bangsa, Allah segala bangsa, satu Tuhan untuk semua, satu jalan untuk keselamatan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristuslah Tuhan di seluruh bumi. 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 Hanya Dia, Allah segala bangsa, satu Tuhan untuk semua, satu jalan untuk keselamatan, Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia, Allah segala bangsa, Allah segala bangsa, satu Tuhan untuk semua, satu jalan untuk keselamatan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Shalom, shalom. Silakan duduk, jemaat yang dikasih Tuhan. Selain daripada suasana Christmas yang kita sudah mulai alami dan juga kita akan rayakan pada 25 Desember di gereja ini ataupun yang lebih awal di tempat-tempat kita. Ini juga kita mau merayakan dalam ibadah ini acara yang istimewa. Kita mau menyambut jemaat, tetamu, pelawat yang bersama-sama kita pagi ini. Ini acara yang istimewa, kita mau mengenal dan menyambut tetamu kita yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Pada hari ini kita ada tetamu kita. Biasanya tetamu kita ini dia jarang di sini. Dia biasanya ada di tengah-tengah. Jadi kita tengoklah hari ini di mana dia duduk. Tetamu kita yang bersama-sama kita hari ini, Raya binti Onias. Di mana tetamu kita berada? Raya, ya, Puan Raya ada di sana. Terima kasih, selamat datang, selamat beribadah. Ikut maklumat dia ini daripada SCB Kenalut, dan ada catatan di sini yang membawa dia adalah Deacon Marius, ya, jemaat kita. Jadi sekali lagi selamat datang dan beribadah bersama kami pagi ini, Puan Raya. Mungkin ada juga tetamu atau pelawat yang tidak sempat mengisi, jadi kita sepintas lalu kita lihat di sebelah ini semua saya kenal nampaknya. Bagaimana di bagian tengah kita, kalau ada sila lambaikan tangan ataupun berdiri supaya kami boleh mengenal Anda. Oh. Bagian podium atas. Oke. Di sebelah kiri pun ini semua saya kenal juga. Dan seterusnya teristimewa untuk semua jemaat SCB Kota Kinabalu yang beribadah bersama-sama kita pagi hari ini. Mari kita memberi tepukan penghargaan kepada kita dan juga tetamu kita yang beribadah bersama-sama. Kita akan meneruskan ibadah kita dengan memberi ibadah pemberian kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberi dengan sukacita, dengan kesyukuran kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, pelindungan-Mu yang memberi kami pelindungan, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Memberikan kami kecukupan, keperluan-keperluan, hingga kami dapat memberi dengan ucapan syukur, sukacita. Kami berdoa Tuhan supaya pemberian ini menjadi satu berkat yang akan menjamah hati jemaat, membangunkan kerajaan Tuhan, bukan saja di gereja ini tetapi menjangkau masyarakat dan juga jemaat yang di luar. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, penuh kesyukuran di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, baik itu dari persembahan atau persepuluhan atau apa jenis persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Lukas, saya baca untuk kita semua. Lukas pasal 2. Lukas 2 ayat 11 berkata di sini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud.
Sementara jemaat barangkali berdiri untuk maju ke depan, memberi yang terbaik, baik apa jenis persembahan sekalipun. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Terang baru dalam hidup kita. Yesus lahir memberi terang baru. Amin. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain sama hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi, Raja segala raja di bumi. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus lahir. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus, terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi, Raja segala raja di bumi. Yesus, Yesus, terbesar. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi, Raja segala raja di bumi, Raja segala raja di bumi, Raja segala raja di bumi. Haleluya. Jemaat persilakan duduk. Kita akan beri ruang untuk pembacaan firman Tuhan. Salam, selamat pagi. Kita ada dua pembacaan pagi ini. Pembacaan pertama dari Matius pasal 2 ayat 5 dan 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Pembacaan kita yang kedua
Mikha ayat 5, pasal 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamulah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pembacaan tadi. Firman Tuhan di dalam Wahyu juga mengatakan untuk kita saya baca. Wahyu pasal 9 ayat 5. Oh sorry, saya silap ini, tidak silap. Tidak apa, kita akan membaca, kita akan terus menyembah Tuhan. Besar dan ajaib karena Dia adalah Raja segala raja. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib. Mari jemaat berdiri bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, Amin. adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
Memang benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Engkau adalah firman hidup. Engkau adalah Allah sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia. Dan Engkaulah yang kami sembah pada pagi ini ya Bapa, yang kami agungkan di tengah-tengah kami. Berkaryalah Tuhan di dalam setiap hidup kami. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengambil kesempatan, yang mengalihkan perhatian kami. Semua itu Tuhan kami tolak dan kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya istiharkan kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan bekerja, bertakhta di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kita semua katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Sekali lagi selamat pagi dan selamat beribadah bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk masuk dalam bulan Desember ataupun bulan yang terakhir untuk 2024. Dan itu adalah satu kesyukuran karena kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Dan pada bulan yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan yang berkaitan dengan Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama, yaitu nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dan pada bulan ini, sepanjang bulan Desember ini, kita akan belajar ataupun mendengar daripada firman Tuhan tentang penggenapan daripada nubuatan yang sudah kita dengar pada bulan November. Penggenapan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada minggu yang pertama bulan Desember, Pastor Roy sudah membawa firman Tuhan bahwa kelahiran Yesus itu membawa damai. Bukan damai yang diberikan oleh manusia, oleh dunia ini, tetapi damai yang memampukan kita untuk bertahan, untuk bersuka cita walaupun dalam keadaan yang mencabar. Dan pada minggu yang lalu juga firman Tuhan disampaikan bagaimana kita hidup di dalam damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan pada pagi ini saya ingin membawa kita melihat bahwa kelahiran Yesus atau kelahiran Mesias itu bukan saja membawa, tetapi dia memberi. Nah, membawa itu dia bawa begitu saja. Jadi mungkin ada orang yang melihat itu dibawa tapi tidak meresponinya. Dia bawa saja, tapi dia tidak ada hati untuk memberi. Tapi kalau memberi, bukan saja dia bawa, tetapi dia hulurkan, dia berikan itu, hidup itu kepada manusia. Jadi itu yang ingin saya bawa kita melihat bersama-sama berdasarkan daripada teks pembacaan yang sudah kita dibacakan tadi, yaitu yang terdapat di dalam Matius bab 2 ayat 5 hingga 6 dan juga Mika bab 5 ayat 2. Dalam pembacaan tadi ayat 2, tetapi di dalam teks yang di dalam screen itu ayat 1. Karena memang di dalam beberapa terjemahan dia ada yang menuliskan ayat 1, namun ada juga yang menuliskan Mika bab 5 ayat 2. Jadi jangan kita terganggu dengan
teks itu. Yang paling penting adalah message-nya ada di sana dan firman Tuhan itu tertulis di sana. Jadi penulisan itu hanya bergantung kepada terjemahan Alkitab itu ditulis dan siapa yang telah menulisnya. Jadi jangan kita terganggu dengan bab 5 ayat 1 kah ataupun bab 5 ayat 2. Karena inti dia tetap sama, hanya tempat di mana dia diletakkan itu saja yang membezakan. Jadi dalam pembacaan tadi kita dapat melihat bahwa Oke, minta maaf, saya kasih undur dulu ya. Oke, di dalam bab Matius bab 2 tadi yang sudah dibaca, di sana merupakan kata-kata ayat firman itu adalah kata-kata yang di jawaban para imam kepada Raja Herodes ketika orang Majus datang ke Yerusalem untuk mencari raja yang baru lahir, raja orang Yahudi yang baru lahir. Orang Majus sampai ke istana Raja Herodes di kota Yerusalem dan bukan di Bethlehem. Karena sememangnya raja itu sepatutnya lahir di dalam istana kan, di kota yang besar. Tapi di dalam pembacaan tadi mengatakan bahwa Bethlehem itu adalah kota yang kecil. Tidak mungkin seorang raja datang dari kota yang kecil kan. Dan Matius 2 ayat 5 hingga 6 ini juga merupakan penggenapan daripada nubuatan Nabi Mika tentang lokasi atau tempat kelahiran Mesias. Seperti yang juga kita sudah baca di dalam Mika bab 5 ayat 1. Di dalam Alkitab yang ada di tangan saya adalah Mika bab 5 ayat 1. Dalam Alkitab Kudus Malaysia yang baru dilancarkan semalam. Jadi saya akan guna Alkitab ini hari ini sebagai promosi juga ya. Saya akan baca di dalam Mika bab 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dalam kalangan kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan menjadi pemerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala, sejak purbakala. Nah, ayat ini khususnya permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu membawa kepada asal mula, yaitu di dalam Kejadian bab 1, di mana di sana mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ayat ini juga, kalimat ini juga membawa kita kembali kepada Yohanes bab 1 ayat 1 hingga 4. Di mana di sana dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun jadi daripada segala yang sudah dijadikan. Dalam Dia ada hidup
dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, dia yang lahir di Bethlehem itu adalah dia yang sudah ada sejak dari semula. Dia itu adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Ini berarti dia atau Yesus yang lahir di kota Bethlehem itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan di dalam dia ada hidup. Di dalam dia membawa hidup kepada manusia. Persoalannya, mengapa Mesias itu lahir di Bethlehem? Apa kaitannya atau apa signifikasinya, apa signifikannya dia lahir di Bethlehem? Kita tahu bahwa Bethlehem merupakan satu kota atau kalau di dalam perjanjian lama masih disebut kampung. Dia kampung Bethlehem. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kampung Bethlehem. Dan Bethlehem ini juga dikenal sebagai kota Daud. Juga dikenal sebagai Bethlehem Efrata. Seperti yang disebut di dalam Mikah tadi. Dan juga disebut Bethlehem Yehuda. Dia disebut Bethlehem kota Daud karena Raja Daud dan leluhurnya berasal dari kota ini, dari kampung ini. Dan dia disebut Bethlehem Efrata karena Efrata merupakan satu puak yang kecil sahaja, jumlahnya sedikit sahaja dari kaum atau dari suku Yehuda yang tinggal di kota Bethlehem. Seperti suku dusun lah. Dusun ini besar, satu suku kaum yang besar. Tapi di dalam suku dusun ini ada etnik yang lebih kecil lagi. Suku dusun Tindal, dusun Kimaragang, dusun Tembenua, dusun Brunei pun ada, dusun Brunei pun ada. Dan ada bahasa mereka pun lebih kurang dengan dusun kita. Ayam mereka manuk juga yang dusun di Brunei. Jadi banyak, dusun ini banyak dia punya etnik. Jadi begitu juga dengan suku Yehuda. Kan kita tahu Yehuda itu adalah salah satu dari 12 suku bangsa Israel. Dan di dalam suku Yehuda itu sendiri ada suku-suku lagi yang kecil-kecil, puak-puak dia. Jadi puak Efrata ini adalah salah satu suku yang sangat kecil, yang sangat sedikit yang tinggal di kota Bethlehem. Jadi secara geografinya Bethlehem merupakan satu kota yang terkecil berbanding dengan kota-kota lain yang ada di Yehuda. Kalau di dalam perjanjian lama itu kita tahu bahwa selepas kerajaan itu terpisah, satu kerajaan di selatan, satu kerajaan di utara. Di selatan itu dikenali sebagai kerajaan Yehuda, sedangkan di utara itu kerajaan Israel. Dan Bethlehem itu terletak di kerajaan Yehuda yang di selatan. Dan walaupun dia secara geografi adalah kecil dan tidak membawa seakan-akan dia tidak ada impact yang besar. Tetapi secara fungsi di dalam Matius bab 2 ayat 5 hingga 6 yang kita baca sebentar tadi mengatakan dia bukanlah yang terkecil. Walaupun dia kecil tapi bukan yang terkecil secara fungsi, secara geografi dia terkecil. Tetapi secara fungsi dia bukan yang terkecil. Karena Raja Daud yang Alkitab mengatakan keturunannya tidak akan berkesudahan.
berasal daripada Bethlehem. Dan Raja Daud merupakan keagungan kota Bethlehem. Dan firman Tuhan mengatakan selagi Tuhan berkenan, akan ada sahaja dari keturunan Raja Daud ini yang akan menjadi pemerintah, yang akan menjadi raja. Dan itulah janji Tuhan kepada Raja Daud. Itu berarti kota Bethlehem secara fungsi bukanlah yang terkecil. Dia mempunyai impak yang besar. Bukan saja pada zaman itu, tapi sampai sekarang. Nah, apakah kaitannya dengan kelahiran Yesus di Bethlehem? Apakah sebenarnya? Apakah kaitan dengan tema kita hari ini? Yesus lahir memberi hidup. Nah, secara fakta atau secara fakta yang tersurat yang dapat kita baca, memang ini menggenapi nubuatan para nabi di Perjanjian Lama bahwa Mesias, yaitu Tuhan Yesus sendiri, akan lahir di Bethlehem, dan itu betul-betul terjadi sesuai dengan sejarah, catatan sejarah, fakta yang tersurat. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes bab 7 ayat 42. Lain pula yang di sana dengan di sini. Fakta yang tersurat. Dalam Yohanes 7 ayat 42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulunya tinggal. Nah, itu salah satu ayat yang membuktikan bahwa secara fakta yang tersurat yang dapat diselidiki secara sejarah, fakta sejarah bahwa kelahiran Mesias Tuhan Yesus di kota Bethlehem adalah menggenapi nubuatan para nabi. Namun bukan itu yang ingin saya bawakan untuk kita lihat pada pagi ini. Mari kita lihat fakta yang tersirat daripada teks ini. Fakta yang tersirat itu lebih kepada makna teologinya. Fakta yang tersirat menyatakan alasan utama dari kelahiran Mesias atau Tuhan Yesus. Kata Bethlehem atau Bethlehem kalau dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti. Beth itu rumah, Lehem itu roti. Jadi Bethlehem itu berarti rumah roti. Roti seperti yang kita tahu merupakan makanan yang asas. Bukan saja pada zaman itu tapi pada zaman sekarang juga. Kita juga masih makan roti. Banyak anak-anak kita lebih suka makan roti daripada nasi. Dan roti merupakan makanan utama yang dapat meneruskan kelangsungan hidup pada masa itu. Khususnya di kota Bethlehem. Makanan utama dia adalah roti. Dan mungkin tanaman utama dia adalah biji-bijirin yang boleh menghasilkan roti. Berbanding dengan tempat-tempat yang lain yang mungkin lebih kepada zaitun, lebih kepada kurma dan sebagainya. Kalau kita masih ingat cerita Ruth dan Naomi. Di sana mengatakan bahwa terjadinya kelaparan di tanah Israel. Bukan saja di Bethlehem tapi di seluruh tanah Israel. Lalu satu keluarga yaitu Elimelek dan keluarganya dari Bethlehem Yehuda pergi ke Moab. Karena tidak ada sudah makanan di Bethlehem. Tiada roti sudah di Bethlehem.
Walaupun dia adalah rumah roti, tetapi karena terjadinya kelaparan, akhirnya mereka pergi ke Moab untuk mencari kelangsungan hidup. Namun seperti yang kita tahu dalam cerita ini, akhirnya Elimelek dan kedua orang anak lelakinya meninggal di Moab. Dan setelah 10 tahun mereka berada di Moab, Tuhan memberkati kembali, memulihkan kembali tanah Bethlehem. Sehingga tanahnya menjadi subur. Di dalam cerita ini mengatakan Tuhan memberikan makanan kepada umatnya. Lalu kembalilah Ruth dan Naomi. Dan Ruth menantunya ikut serta dengan dia. Kembali ke Bethlehem, karena Bethlehem sudah ada roti. Dan di dalam Ruth 2 ayat 2 hingga 3 mengatakan, Ruth telah pergi memungut jelai. Ada terjemahan yang menulisnya jelai, ada juga yang menulisnya gandum, ada juga yang menulisnya bali. Tapi yang penting dia ini adalah bijirin, tanaman bijirin yang menghasilkan roti yang boleh dibuat tepung dan akhirnya menjadi roti. Itu menunjukkan kota Bethlehem sudah menjadi Bethlehem yang semula, yaitu ada makanan di sana. Jadi itu menunjukkan Bethlehem itu benar-benar adalah rumah roti. Jadi apabila Yesus sang Mesias itu lahir di Bethlehem, di rumah roti, di rumah makanan, itu mengukuhkan bahwa Yesus adalah roti hidup yang dari surga. Sesuai dengan pengakuan Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes bab 6 ayat 25 hingga 50. Kelahiran Yesus di Bethlehem menyingkapkan makna yang tersirat, yaitu menyatakan bahwa Yesus ialah roti hidup yang dari surga. Di dalam ayat yang ke-33 dari Yohanes 6 ayat 33 di sana mengatakan, karena roti yang dari Allah ialah roti hidup dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dunia di sini merujuk kepada manusia yang tinggal di dunia. Kemudian di dalam ayat yang ke-35 mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar. Di sini seakan-akan merujuk kepada keperluan jasmani. Dalam ayat yang ke-48 mengatakan, akulah roti hidup, yaitu roti yang memberi hidup. Dan di dalam ayat yang ke-50 mengatakan, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Jadi perkataan mati itu merupakan kata berlawanan dari hidup yang dibawa oleh Yesus. Jadi apabila Yesus mengatakan, akulah roti hidup, berarti yang memberi hidup. Dan siapa yang memiliki, yang makan dari roti hidup itu, dia tidak akan mati. Tetapi Yesus di sini bukan berbicara tentang roti yang diperlukan oleh jasmani manusia. Seperti roti mana yang dibangga-banggakan oleh bangsa Israel. Karena di dalam teks Yohanes bab 6 ini ada debate ataupun perbincangan atau di antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi. Adakah kau lebih besar daripada Musa yang memberi kami makan roti dari surga? Roti mana? Jadi bangsa Israel sehinggalah ke zaman Tuhan Yesus itu mereka sangat bangga karena
bangsa mereka telah makan roti yang Tuhan turunkan dari sorga. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku lebih daripada roti mana. Orang yang telah makan roti mana juga telah akhirnya meninggal. Tetapi orang yang makan roti dari surga yang hidup tidak akan mati. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Karena roti mana hanya untuk bangsa Israel pada masa keluaran. Dan roti itu hanya bertahan 1 hari sahaja. Bangsa Israel harus memungut keperluan untuk 1 hari. Mereka tidak boleh pungut untuk tujuan untuk hari berikutnya. Petang nanti roti manah itu sudah menjadi busuk dan berulat. Jadi roti manah pada zaman keluaran itu hanya bertahan untuk 1 hari. Tetapi roti hidup yang Yesus maksudkan, yaitu diri dia sendiri, adalah roti untuk segala bangsa pada segala zaman. Untuk semua orang pada segala zaman. Untuk generasi yang akan datang pun, roti yang Yesus bawa, yaitu diri dia sendiri itu, tetap hidup dan kekal selama-lamanya. Dan itulah yang Yesus maksudkan, akulah roti hidup yang dari surga. Karena dia sendirilah roti itu. Dan kita juga mengerti bahwa Yesus berbicara dalam Yohanes bab 6 ini tentang dirinya sendiri. Karena dia merupakan sumber hidup manusia. Seperti dari awal yang kita baca tadi dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, 1 hingga 4 itu. Di dalam dia ada hidup. Firman yang telah menjadi manusia, Allah yang telah menjadi manusia itu ada hidup. Dan melalui dia manusia mendapat hidup. Jadi dia adalah sumber hidup manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Bukan hidup yang secara fisikal. Memang Tuhan telah menghidupkan manusia itu dengan nafas hidupnya sendiri. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kematian, hukuman maut karena dosa itu diwariskan kepada semua orang. Sebagaimana di dalam Roma bab 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti terpisah daripada Allah. Upah dosa ialah maut. Jadi kematian itulah bukan secara tubuh fisikal yang Tuhan Yesus maksudkan di sini, tetapi lebih kepada jiwa atau roh. Dan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-51, Yohanes 6 ayat 51. Di sana dia katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus mengatakan lebih jelas lagi bahwa roti yang dia maksudkan itu adalah dagingnya. Dan hal ini membuat orang-orang Yahudi pada masa itu saling bertentangan. Bagaimana dia boleh memberi dagingnya untuk kita makan? Tapi maksud Tuhan Yesus khususnya di dalam Yohanes 6 ayat 53 hingga 57 ini, saya akan baca ini di dalam terjemahan Alkitab Kudus. Yohanes 6 ayat 53 hingga 57. Mengatakan begini. Maka Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa
sahaja makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa sahaja yang makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa sahaja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, tidak seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa sahaja makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Nah, dengan kata-kata Tuhan Yesus ini membuat orang-orang Yahudi bertengkar sesama sendiri. Karena mereka tidak faham apa maksud dari makan daging dan minum darah Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa Yesus lahir di Bethlehem. Bukan sahaja menggenapi nubuatan, tetapi untuk menyatakan dari semula bahwa tujuannya lahir adalah untuk memberi hidup kepada manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Karena ungkapan-ungkapan yang Yesus katakan, makan dagingku dan minum darahku, di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca sebentar tadi, dan yang selalu, bukan saja selalu, tapi sentiasa diingatkan, disebutkan semasa kita mengambil perjamuan kudus, merujuk kepada persekutuan orang-orang percaya dalam kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia daripada hukuman karena dosa. Jadi itulah makna tersirat daripada kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, karena dia datang untuk memberi hidup sebagai roti hidup yang menyelamatkan manusia daripada hukuman karena dosa. Kita tahu bahwa hukuman dosa adalah maut, yaitu kematian yang kekal, yaitu terpisah daripada Allah selama-lamanya. Walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tidak pernah berputus asa terhadap manusia yang dia ciptakan. Sebab itulah dia datang ke dunia sebagai Yesus Kristus, sebagai anak Allah yang disebut anak Allah untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Karena satu-satunya syarat untuk mendapat hidup yang Yesus bawa itu, yang Yesus beri itu adalah percaya bahwa Yesus yaitu roti hidup yang dari surga itu, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita daripada kematian kekal. Yesus satu-satunya yang dapat memberi kita hidup yang kekal. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Percaya ini juga mengungkapkan bahwa kita percaya kita orang yang berdosa. Dan kita percaya, kita mengakui bahwa tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita daripada hukuman karena dosa. Sebab itulah melalui Tuhan Yesus sahaja kita mendapat kehidupan yang kekal. Dengan menerima Yesus, percaya Yesus, bertobat daripada dosa, dan menerimanya sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi kita, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam bab 6, Injil Yohanes bab 6 ayat 40, di sana mengatakan,
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau kita lihat ayat ini, Yesus berkata, barang siapa setiap orang yang melihat anak. Ya, macam mana kita yang ada pada masa sekarang ini? Kita tidak melihat Yesus kan? Secara jasmani, secara fisikal. Bagaimana kita dapat melihat anak? Bagaimana kita dapat melihat Yesus? Bagaimana kita dapat melihat roti hidup dari surga yang memberi hidup itu? Kita melihat Yesus melalui terang firman Tuhan. Segala sesuatu yang Yesus katakan, segala sesuatu yang ditulis tentang Yesus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya kita dapat melihatnya di dalam firman Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan juga selalu disebut sebagai makanan rohani, sebagai roti hidup yang membuat kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus apabila kita membaca firman Tuhan. Jadi kita dapat melihat Yesus, Sang Mesias itu, roti hidup dari surga itu melalui terang firman Tuhan. Sebab itulah orang Kristen tidak boleh terpisah daripada firman Tuhan. Kalau kita mengatakan kita adalah pengikut Yesus, kita adalah orang Kristen, kita harus wajib membaca, merenung, dan melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan membawa kita kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat ini juga mengatakan bahwa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, semua orang akan dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Sekalipun sudah meninggal. Sama ada itu orang percaya, orang yang tidak percaya, semuanya akan dibangkitkan. Itulah apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita boleh baca itu di dalam 1 Tesalonika bab 4 dan juga di dalam Wahyu bab 20. Di sana mengatakan semua orang yang sudah mati, baik itu di laut, baik itu di darat atau di mana-mana sahaja, ketika Yesus datang, semua itu diserahkan ke takhta Allah untuk diadili. Apakah dibangkitkan untuk menerima hukuman yang kekal, yaitu terpisah daripada Allah selama-lamanya, atau apakah menerima hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus? Jadi inilah yang kita perlu renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang mana satukah yang akan kita terima seandainya pada waktu Yesus datang itu kita sudah tiada? Apakah kita akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal bersama Yesus, atau apakah untuk menerima hukuman yang kekal? Kita tidak tahu bila Yesus akan datang ambil kita, dan kita tahu di baru-baru ini, bahkan 2 hari yang lalu, keluarga besar John Gobel kehilangan seorang anak yang mereka sayang. Dan anak-anak kehilangan bapa.
kita tidak sangka itu berlaku. Dan saya percaya dalam keadaan seperti ini Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi keluarga besar ini. Dan satu hal yang membuat saya bersuka cita ketika bersama-sama dengan keluarga besar ini pada hari malam Jumat yang lalu. Keyakinan bahwa saudara kita mendiang Jack sudah berada bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan kita yakin apabila Yesus datang nanti, dia adalah salah seorang yang dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Dan ini merupakan penghiburan bagi kita semua. Orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan dikumpulkan bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Jadi kita orang-orang yang percaya, walaupun kita bersedih, tapi kesedihan kita itu tidak akan berlanjut lama. Karena kita tahu di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan Yesus ada hidup yang kekal. Jadi bagi kita yang masih ada, mari kita renungkan, apalagi menjelang Christmas ini. Kita tidak tahu apakah kita sampai 25 hari bulan nanti. Jadi mari kita periksa diri kita. Apakah kita betul-betul sudah memiliki hidup yang Tuhan Yesus sudah berikan, yang sudah Yesus bawa ketika dia lahir di Bethlehem. Mungkin ada juga mereka yang menyebut orang Kristen, tapi orang Kristen Christmas. Pada masa Christmas baru dia datang ke gereja, baru masuk ke gereja. Ada yang Kristen Paskah saja. Tapi mari kita perhatikan diri kita, khususnya kita yang ada di dalam ruangan ini. Yang mana satu yang akan kita terima ketika Tuhan Yesus datang? Apakah kehidupan yang kekal atau hukuman yang kekal? Yesus telah lahir ke dunia ini supaya kita dapat memiliki hidup yang kekal. Adakah kita juga mau hidup bagi Dia saja? Adakah kita mau hidup untuk Tuhan Yesus? Masa inilah kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau meresponi Yesus yang telah turun ke dunia memberikan hidup kepada kita. Apakah kita juga mau memberikan hidup kita untuk Dia? Di dalam Roma bab 14 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena apabila kita percaya kepada Yesus, sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes bab 6 tadi, aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku, dan aku memberi mereka hidup. Sementara lagu ini dinyanyikan, mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah lahir ke dunia. Bukan saja membawa hidup, tetapi Engkau memberi hidup kepada kami melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau memberi kami hidup yang kekal. Apabila kami percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau kebenaran
yang menyelamatkanku. Benar Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita katakan sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau kebenaran Kita jemaat Tuhan berdiri yang bersama-sama. menyelamatkanku. Benar Tuhan, hanya Engkau yang dapat Kau menyelamatkan kami. memberikanku hidup Engkau yang memberi kami hidup. dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Bukan anugerah-Mu Tuhan. Ku nyatakan Bila janji kami kepadamu ya Bapa, untuk hidup bagi Engkau ya Tuhan. Kehendakmu hidup. kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Kehendakmu hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, inilah janji kami di hadapan-Mu pada pagi ini. Kami mau hidup bagi Engkau.
sebagaimana Engkau telah hidup bagi kami dengan mati dan bangkit di kayu salib untuk menyelamatkan kami daripada kuasa dosa. Tuhan, terima kasih Bapa, karena sekali lagi kami diperingatkan bahwa hanya Engkau yang dapat memberi kami hidup yang kekal bersama Engkau di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk tetap bertahan, untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cebaran ini, supaya kami tetap memandang Engkau, hati kami tetap berpaut kepadamu Tuhan, sehingga apapun keadaan dunia ini tidak akan memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan, tidak akan menjauhkan kami daripada Engkau ya Bapa, melainkan mata kami, hati kami tetap kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan memberkati. Pujian dan hormat kita naikkan kepada Tuhan atas firman-Nya yang menjamah hati kita, yang menyegarkan kita, hingga kan kita beroleh semangat dan penuh dengan kegairahan untuk menjalani kehidupan. Karena kita tahu kelahiran Tuhan Yesus telah memberikan kita kehidupan, memberi kita semangat, mempunyai kita makna yang jelas di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hampir selesai dan kita bersyukur hari ini ada tetamu-tetamu yang saya baru mendapat borang pelawat. Saya akan menyebut nama tetamu-tetamu ini bersama-sama, ada 4 orang. Saya akan sebutnya sekaligus sebab nampaknya mereka ini datang mungkin satu kumpulan ataupun sekawan lah begitu. Saya sebut dia, nanti tetamu-tetamu ini ataupun pelawat nanti sila lambaikan tangan ataupun berdiri supaya jemaat boleh menyambut kita. Pertama, Via Virioni. Kedua, Eza Heriati. Seterusnya Kelly Victoria, dan seterusnya Elizabeth. Silakan tetamu-tamu kita yang disebutkan nama tadi, sila Anda lambaikan tangan, berdiri. Di mana kita? Boleh kita lihat. Ya, 4 orang. Betul juga takaan saya, mereka ini datang sekawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dan saudari yang beribadah bersama kita, bagi tetamu-tetamu kita, selepas ibadah ini, penyambut tetamu akan membawa Anda ke bilik di sebelah kanan saya, belakang itu, untuk kita ramah mesra. Dan juga untuk jemaat SFB Kota Kinabalu, kita akan meneruskan persekutuan kita, kupi-kupi kita di ruang legar di bangunan pendidikan. Itulah tempat di mana kita berkongsi cerita minggu-minggu yang lepas, bercerita mungkin impian kita, saling mendorong dan juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Jemaat yang kasih Tuhan, kita juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan takziah kepada saudara John Gobel dan juga istri Puan Linda
dan juga anak